ini saya akan menjelaskan mengenai tata wilayah perbatasan di Indonesia dengan negara Timor Leste. Ya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas kedua negara tersebut dalam perspektif ilmu pemerintahan. Dua tetangga, satu perbatasan yang unik. Ini dia penjelasan singkat tentang Indonesia dan Timor Leste. Perbatasan daratnya membentang sekitar 20,270 km di Pulau Timor. Perbatasan ini memisahkan Timor Barat Indonesia dari Timor Leste. Timor Leste merdeka pada tahun 2002. Timor Leste punya daerah kantong bernama Ekus. Ekus sepenuhnya dikelilingi oleh wilayah Indonesia. Penyeberangan resmi utama ada di beberapa titik. Penyeberangan, Batu Gade di perbatasan penyeberangan, Mota Ain di perbatasan. Digunakan untuk perdagangan dan perjalanan harian oleh penduduk setempat. Perbatasan ini sering dibicarakan untuk negosiasi. Negosiasi wilayah darat, negosiasi wilayah laut. Banyak perjanjian dibuat untuk mempermudah pergerakan dan menyelesaikan masalah sumber daya dengan damai. Penduduk sering menyeberang untuk bekerja. Penduduk menyeberang ke pasar. Penduduk menyeberang mengunjungi keluarga. Batas ini bukan cuma garis di peta, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekitar 20,270 km perbatasan darat, ada daerah kantong, Oekuse, ada penyeberangan penting, kerjasama yang terus berjalan. Itu dia rangkuman singkat, ikuti untuk fakta cepat lainnya. Pada perbatasan kedua negara ini merupakan sebuah kawasan kecil namun memiliki arti yang sangat besar bagi hubungan kedua negara, baik dari sisi politik, ekonomi maupun keamanan nasional. Sebelum saya membahas ke dalam wilayah perbatasan, saya akan menjelaskan mengenai negara Indonesia tersebut, di mana Indonesia merupakan negara dengan kepulauan yang memiliki posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara, baik melalui darat maupun laut. Salah satu batas darat yang menarik perhatian adalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Dua negara yang memiliki sejarah panjang, hubungan budaya erat, dan dinamika sosial yang unik. Kemudian perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste terletak di bagian timur Pulau Timor, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi Indonesia terdapat 3 kabupaten utama yang bersinggungan langsung, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara di sisi Timor Leste, perbatasan yang mencakup wilayah distrik Oskeus, Kaupalima, dan Bobonaro. Secara keseluruhan, panjang garis perbatasan darat antara kedua negara mencapai sekitar 260-an kilometer. Kemudian salah satu pos lintas yang paling terkenal di antara Indonesia dan Timor Leste tersebut ada PLBN Motain yang berada di Kabupaten Belu. Pos ini menjadi jalur utama yang menghubungkan Atambua, kota perbatasan di Indonesia, dengan Dili, ibu kota Timor Leste. Kemudian selain Mountain ada juga PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka dan PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara. PLBN ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian dan bea cukai, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan dan etalase wajah di negara tetangga. Selanjutnya, wilayah perbatasan bukan sekedar garis pemisah antara dua negara. Di sana kehidupan masyarakat berlangsung dengan segala dinamika dan keunikannya. Banyak warga di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan kerabatan lintas negara karena mereka berasal dari suku dan budaya yang sama-sama, terutama suku Tetun, Dawan, dan Kemak. Bahasa yang digunakannya pun seringkali mirip, dan tradisi seperti tarian, upacara adat, dan sistem gotong royong masih dijalankan bersama di kedua sisi perbatasan.
Secara sosial budaya, hubungan masyarakat di perbatasan ini begitu erat. Mereka sering melakukan kunjungan adat, melintasi batas negara, misalnya untuk acara pernikahan, kematian, atau ritual tradisional. Hal ini mencerminkan bahwa meski secara politik mereka terpisah antar batas negara, secara budaya dan emosional mereka tetap bersaudara. Namun, kehidupan di wilayah perbatasan tidak selalu mudah. Banyak masyarakat di sana masih menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur. Akses jalan yang sulit, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang minim menjadi persoalan utama yang perlu diatasi. Selain itu, aktivitas lintas batas ilegal seperti penyelundupan barang, pelintas batas tanpa dokumen, dan perdagangan gelap juga menjadi masalah yang harus diawasi dalam kedua negara tersebut. Untuk mengatasi banyak persoalan tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat pembangunan dan pengawasan di wilayah perbatasan. Salah satu langkah besar yang telah dilakukan adalah pembangunan pos lintas batas atau PLBN tersebut, yang dimana pembangunan tersebut sangat diperhatikan oleh pemerintah tersebut. PLBN Mountain misalnya dengan fasilitas modern yang mencerminkan kemajuan Indonesia. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan, tetapi juga menjadi pusat ekonomi yang terbaru melalui pasar lintas batas dan fasilitas perdagangan rakyat. Pemerintah pun juga melakukan program pemberdayaan masyarakat perbatasan, membangun sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, serta memperkuat jaringan listrik dan telekomunikasi. Semua ini bertujuan agar masyarakat di daerah tertular Indonesia dapat menikmati pembangunan yang sama seperti di wilayah lain. Selain aspek pembangunan, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timur Leste pun terus diperkuat. Kedua negara secara rutin melakukan pertemuan bilateral untuk membahas kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian dari sudut pandang strategis, wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan ini bisa menjadi jalur perdagangan internasional, pariwisata lintas batas, serta pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Keindahan alam Pulau Timur, budaya masyarakat Irama, serta kekayaan tradisi yang masih terjaga menjadi modal penting untuk mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya, wilayah perbatasan bukanlah sekadar garis yang memisahkan dua negara, melainkan jembatan persaudaraan yang menghubungkan dua bangsa, Indonesia dan Timur Leste, yang memiliki sejarah yang sangat berkaitan, dan kini keduanya terus berupaya membangun masa depan yang damai, sejahtera, dan saling menghormati. Kemudian, wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste adalah cermin bagi perbedaan. Tidak harus menjadi jarak, tetapi bisa menjadi jembatan untuk kerjasama dan kemajuan bersama. Dengan pembangunan yang berkelanjutan, keamanan yang terjaga, serta semangat gotong royong masyarakatnya, kawasan perbatasan ini akan terus menjadi simbol kedaulatan, persahabatan, dan harapan. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.